Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Selamat pagi semuanya anak-anak. How are you today? Bagaimana kabarnya hari ini? Fine. Oke, baik-baik saja ya, alhamdulillah. Oke, now before we start our lesson today, let's pray together. Start. Silakan berdoa bersama, mulai. Oke, finish. Now we are going to learn about simple past tense. Kita akan belajar tentang simple past tense. Ya, simple past tense with verb, yaitu simple past tense dengan menggunakan kata kerja. Apa itu, Miss? Bagaimana? Ya, ikutin ya penjelasan Miss di slide berikutnya. Let's go to the next slide. Oke, Miss akan jelaskan apa sih simple past tense. Simple past tense itu adalah simple past tense is used to express completed action in the past. Jadi simple past tense itu kita gunakan untuk mengekspresikan atau untuk menyatakan kegiatan atau peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau atau sudah terjadi di masa lalu. Seperti apa contohnya? Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, di sini sebelum Miss kasih contohnya, kalian perlu ketahui bahwa di dalam simple past tense itu kalian harus mengetahui keterangan waktunya, adverbial of time ya. Jadi adverbial of time itu adalah keterangan waktu yang biasanya ada di simple past tense. Contoh di sini ada yesterday, kemarin. Nah, berarti kalau udah kemarin berarti kan kejadiannya sudah berlalu. Benar atau tidak? Ya, benar. Jadi ketika kalian mau menyatakan kegiatan yang sudah terjadi, ya ada beberapa kata keterangan waktu yang harus kalian pakai, seperti mungkin kemarin ya, 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu atau bulan yang lalu, seperti itu. Seperti ini, last night ya, tadi malam, berarti kejadiannya sudah tadi malam. This morning berarti tadi pagi. Last week ya, minggu lalu. Last month, bulan lalu. Ya, last year, tahun lalu. 3 days ago, 3 hari yang lalu. 2 years ago, 2 tahun yang lalu. Many years ago, beberapa tahun yang lalu. Nah, inilah keterangan waktu yang bisa kalian gunakan saat mau menyatakan kegiatan atau peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau atau yang disebut dengan simple past tense. Oke, ingat ya anak-anak, keterangan waktu yang bisa kalian pakai untuk menyatakan kegiatan yang sudah berlalu. Bisa yesterday, last night, this morning, last week, last month, last year, 3 days ago, 2 years ago, atau many years ago. Tergantung kalian mau membuat kalimatnya memakai yang mana. Apakah kejadiannya kemarin, atau bulan lalu, atau tahun lalu, atau minggu lalu, dan sebagainya. Oke, kita akan lanjut ke contohnya. Oke, kita sudah masuk pada contoh simple past tense dengan menggunakan verb atau kata kerja. Nah, contoh di sini, my uncle went to Bandung yesterday. Kalian fokus di sini kata kerja yang dikasih warna merah. When di sini kan pergi artinya. Sementara mungkin kalian taunya pergi bahasa Inggrisnya adalah go. Miss kenapa when? Ya, nanti bisa akan jelaskan. Jadi kalian perhatikan dulu contohnya, my uncle went to Bandung yesterday. Nah, yesterday di sini. Ya, keterangan waktunya berarti menggunakan yesterday, kemarin ya. My uncle went to Bandung yesterday. Paman saya telah pergi ke Bandung kemarin. Jadi pamannya sudah pergi ke Bandung kapan? Kemarin. Berarti sudah berlalu kan kejadiannya. Nah, maka ketika kalian mau menyatakan kegiatan yang sudah berlalu ya atau terjadi di masa lampau, maka kalian menggunakan simple past tense. Dan kalau untuk positif itu kalian menggunakan kata kerja bentuk kedua. Nah, seperti di sini penjelasannya, lihat, dalam simple past tense menggunakan verb 2 atau menggunakan kata kerja bentuk kedua, ya seperti when yang harusnya kan go. Gitu loh. Jadi pergi kan go. Kenapa when? Karena kejadiannya sudah berlalu, maka go berubah menjadi when gitu loh. Jadi when ini berasal dari go. Jadi when ini kata kerja bentuk kedua, go kata kerja bentuk ke-1. Ya, ingat berlaku hanya pada kalimat positif. Miss, kalimat positif itu seperti apa? Kalimat positif itu kalimat pernyataan, tidak ada kata tidak atau tidak merupakan kalimat tanya. Itu kalimat positif. Ya, kalimat pernyataan. Oke, Miss akan jelaskan nanti di slide berikutnya kalimat positif seperti apa, negatif seperti apa, dan kalimat interrogatif atau kalimat tanya seperti apa. Oke, go next.
Oke, dalam pembuatan kalimat, kalian pasti sudah tahu ya bahwa kalimat itu adalah ada kalimat positif, ada kalimat negatif, ada kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Nah, di sini yang misalkan bahas dulu yaitu yang pembuatan kalimat positif dulu. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, pembuatan kalimat kan ada SPUK. Ada subjek, ada predikat, ada objek, ada keterangan. Nah, bahasa Inggris pun sama. Ada subjek, ada kata kerja, ada objek, dan juga ada pelengkap. Nah, kalau pelengkap itu boleh ada, boleh tidak. Yang penting ada subjek, ada kata kerja, ada objek. Nah, di sini S tambah V2 ditambah O itu maksudnya adalah subjek itu adalah pelakunya, kemudian V2 itu adalah kata kerja bentuk kedua, O itu adalah objek atau sasarannya. Nah, kita lihat contoh kalimatnya. Jack watched a movie last night. Jack telah menonton ya sebuah film tadi malam. Nah, kejadian Jack menontonnya itu kan sudah tadi malam, udah berlalu gitu. Maka menonton di sini kan harusnya watch, kata kerjanya watch tanpa id. Karena di sini kalimat positif, maka memakai yang watched ya, bacanya watch ya. Harusnya untuk kata kerja bentuk ke satu hanya watch, tidak ada id. Oke, anak-anak paham ya. Jadi di sini sudah Miss kasih keterangan bahwa S itu subjek, V2 itu adalah kata kerja bentuk kedua, O itu adalah objek atau sasaran, ADFT itu adalah adverbial time yang tadi dibahas di awal, yaitu keterangan waktu. Nah, Miss bagaimana cara tahu bentuk kata kerja ke satu, kedua, dan ketiga? Itu ada di kamus bagian tengah, itu biasanya ada warna lain, ada warna kuning atau pink tuh. Kalian bisa cari di situ ada kata kerja reguler dan kata kerja irreguler. Atau kalau tidak kalian tinggal klik di Google, klik ini kata kerja irreguler atau reguler, nanti akan keluar, kamu akan tahu di situ ya. Oke, kita lanjut ke kalimat atau ke contoh kalimat negatif berikutnya. Oke, berikut untuk yang pembuatan kalimat negatif. Nah, kalimat negatif itu kalimat yang pasti identik dengan kata tidak ya, karena negatif tidak, jadi menyangkal, kalimat menyangkal ya. Kita lihat sama seperti halnya tadi yang positif, ada subjek ya, ada kata kerja, ada juga objek. Tetapi karena di sini negatif, ada penambahan did not atau yang disebut dengan auxiliary. Auxiliary apa? Yaitu kata kerja bantu. Jadi setelah subjek ditambahkan did not dulu, baru kata kerja. Nah, di sini kok V1 Miss tadi yang positif verb 2. Nah, iya. Jadi makanya tadi di awal sudah Miss bilang bahwa yang menggunakan kata kerja bentuk kedua itu hanya pada kalimat positif. Ya, untuk kalimat negatif balik lagi ke kata kerja bentuk dasar, yaitu kata kerja bentuk ke-1. Baru kalian tambahkan objek. Kita lihat di sini contohnya. Jack didn't watch a movie last night. Nah, perhatikan yang kata watch-nya. Tadi kan ada ide kan, watched gitu kalau kalian mungkin baca. Ya, itu kata kerja bentuk kedua. Nah, karena negatif kata kerja bentuk ke-1 yang dipakai sehingga hanya watch begitu ya. Tapi jangan lupa did not-nya kalian harus tetap diperhatikan. Jadi kalau negatif memakai did not. Jadi Jack didn't watch. Jadi did not itu bisa kalian baca didn't. Jack didn't watch a movie last night. Jadi Jack tidak menonton sebuah film tadi malam. Jadi kalau kalimat negatif itu kalimat menyangkal atau kalimat tidak melakukan gitu loh. Kalau yang tadi positif menonton, melakukan, berarti kalau yang negatif tidak. Seperti itu ya. Ingat bahwa kalimat negatif kata kerjanya kata kerja bentuk ke-1 dan jangan lupa sebelumnya ditambahkan did not. Oke, seperti not di bawah ini nih, auxiliary itu kata kerja bantu. Oke, paham ya anak-anak untuk kalimat negatifnya. Sekarang berikutnya untuk pembuatan kalimat interrogatif. Let's go. Oke, kita masuk pada pembuatan kalimat interrogative sentence atau kalimat tanya. Jangan lupa di bagian akhir kalimatnya nanti kalian tambahkan tanda tanya ya, karena kalimat tanya. Oke, sama halnya dengan yang tadi positif negatif ya. Kalimat interrogatif juga ada subjek, ada kata kerja, ada juga objeknya. Ya kan? Ada keterangan waktu di sini. Nah, cuma untuk yang kalimat tanya itu auxiliary-nya yang dikedepankan, bukan subjek. Kalau tadi kan yang positif negatif subjeknya duluan. Nah, kalau interrogatif itu auxiliary. Auxiliary-nya apa tadi? Ya, did
betul. Jadi did-nya duluan yang kalian tulis. Kenapa? Nanti did ini akan berarti apakah. Ya. Jadi auxiliary ditambah s, subjek ditambah verb 1 atau kerja bentuk ke-1, kemudian ditambahkan objek dan ditambahkan keterangan waktu di situ ya. Mis kalau keterangannya waktunya nggak mau dipakai bisa saja ya, bisa ya. Yang penting di sini kata kerjanya sudah menunjukkan bahwa itu kalimat positif, negatif atau interrogatif nantinya ya. Oke, kita lihat contohnya. Did Jack watch a movie last night? Apakah Jack telah menonton sebuah film tadi malam? Nah, jadi kalau kalian kan suka menanyakan apa ya artinya apakah dalam bahasa Inggris. Nah, itu tergantung tensisnya. Kalau kita berbicara tensis seperti sekarang simple past tense, maka apakah itu di sini did gitu. Karena menanyakan, did Jack watch a movie last night? Apakah Jack menonton sebuah film tadi malam? Seperti itu ya. Nah, karena kalimat pertanyaan, maka membutuhkan jawaban iya atau tidak kan? Kalau iya, kalian jawab yes, he did. He dari mana? He ini dia laki-laki, gantinya Jack. Jadi yes, he did. Kemudian kalau tidak, no, he did not. Atau no, he didn't. Seperti itu. Oke? Paham ya anak-anak? Pembuatan kalimat positif, negatif, sama interrogatifnya. Oke? Let's go to the next slide. Let's go. Oke. Karena penjelasan sudah ya, apa itu simple past tense sudah, kemudian keterangan waktunya sudah Miss juga kasih, kemudian cara pembuatan kalimat positif, negatif, sama interrogatif juga sudah Miss jelaskan. Nah, sekarang waktunya kalian adalah latihan. Perintahnya di sini change into the request form. Jadi kalian rubah ke dalam bentuk kalimat yang ditanyakan. Seperti nomor 1 ada tanda negatif, berarti kalian rubah ke dalam bentuk kalimat negatif. Yang kedua ada tanda tanya, maka kalian rubah kalimat ini menjadi kalimat tanya. Kemudian yang ketiga, keempat dan kelima sama, ikutin tandanya ya. Nah, kalian ingat di situ positif pembuatan kalimatnya seperti apa, negatif pembuatan kalimatnya seperti apa, dan interrogatif pembuatan kalimatnya seperti apa ya. Ikutin rumusnya. Kalau untuk yang positif berarti menggunakan kata kerja bentuk kedua. Kalau negatif berarti ada did not. Kalau kalimat tanya berarti did yang di depan. Oke anak-anak, ya selamat mengerjakan tugasnya. Ada 5 soal di sini. Miss berharap dapat 100 karena gampang sekali, hanya 5 Miss kasih contohnya. Oke, kasih latihan soalnya. Oke, thank you ya, good luck, semoga sukses. Oke, I think it's enough for today ya. Miss pikir cukup pembelajaran hari ini ya. See you in the next meeting ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Oke, thanks for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. Oke, bye bye. Assalamualaikum.